Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sedulur Bantul semuanya yang sudah stay tune di sosial media BPD Kabupaten Bantul. Nah, malam hari ini kita di Instagram maupun di TikTok ya. Nah, alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu kembali setelah sekian purnama. Nah, kita tidak berjumpa. Episode terakhir kemarin bareng teman-teman PSC ya. Oh iya. Iya, dengan teman-teman PSC itu cukup lama. Mudah-mudahan kali ini kita refresh lagi ya. Nah, tema malam hari ini kita akan menyajikan sarungan malam hari ini, saring ilmu sesarengan malam hari ini kita akan menyajikan terkait ini gerakan keluarga si Tatang. Nah, gerakan keluarga si Tatang mungkin banyak orang yang sudah pernah mendengar gitu. Karena sudah berjalan beberapa tahun, gitu kan. Tetapi berapa tahun ya? Dari 17 kok ya? 2018. 18, launchingnya 18 ya. Berarti sudah 6 tahun. 6 tahun, wah sudah 6 tahun. Wis tua itu. Wis tua. Wis yo balita ya. Balita. Nah, tapi sebelum ke sana kita akan sedikit melihat kahanan Bantul ini yang apa terkait dengan kebencanaan gitu ya. Nah, di bulan Oktober ini ternyata Mbak Rowi, kasus kebakaran itu juga masih tinggi. Ya, ada data terakhir di bulan Oktober per hari ini yang dikumpulkan datanya gitu kan. Sudah sejumlah 53 kejadian di wilayah Kabupaten Bantul. Jadi lumayan oke ya, lumayan tinggi ya. Karena sebulan saja 31 hari ya Oktober, tapi ini sudah 50. Kadang sok kaget tiba-tiba ada pemadam lewat. Nah, ternyata masih cukup tinggi, 54 kejadian dan 3 kejadian penanganan di luar Bantul. Nah, itu kebanyakan apa Mas? Lahan? Ya lahan juga, ada rumah. Ini agak rumah ini cukup meningkat juga. Nah, kemudian di wilayah DIY ini sesuai dengan rilis BMKG. Ternyata kita itu masuk di fase musim peralihan ya, awal musim penghujan, di mana bulan siap-siap gitu. Ada kesiapsiagaan ya. Di bulan Oktober, November ini ternyata sudah mulai nih curah hujan sudah mulai meningkat daripada bulan-bulan sebelumnya. Perakiraannya seperti itu. Nah, tentunya ada tindakan yang nantinya bisa dilakukan di Kabupaten Bantul. Salah satunya Kabupaten Bantul mempersiapkan untuk menetapkan status siaga. Nah, jadi persiapan ya. Bapak Ibu, rekan-rekan sedulur semua di Bantul untuk mempersiapkan fase peralihan ini, kemudian nanti musim hujan puncaknya di bulan Februari kalau Bantul. Artinya potensi ancaman bencana terkait dengan banjir, tanah longsor dan angin kencang juga. Kalau biasanya musim peralihan itu apa aja ya? Ya angin pancaroba itu kan angin, hujan lebat mendadak, bisa juga disertai dengan petir, ya. Atau mungkin kalau yang paling rodo dahsyat itu ya puting beliung yang hujan es dan sebagainya itu ya. Oke, saudara semua. Nah, malam hari ini kita akan mengupas gitu, sebuah upaya pengurangan risiko bencana. Ya, gerakan keluarga si Tatang. Gerakan keluarga ini si Tatang. Meskipun udah lama tapi masih banyak yang bertanya sebetulnya keluarga si Tatang ini sopo toh gitu ya. Sopo toh keluargane sopo itu ya, keluargane sopo. Dan bisakah keluarga kita itu menjadi keluarga si Tatang gitu kan? Karena ternyata berbicara tentang upaya pengurangan risiko bencana itu secara nasional itu ya. Ternyata tidak bisa hanya kabupatennya saja yang tangguh atau Kapanewon atau kecamatannya menjadi Kapanewon yang tangguh bencana atau kelurahan tangguh bencana, tapi ternyata harus dimulai dari lingkup paling kecil. Jadi bahkan ke individunya ya, enggak cuman keluarga gue sono seiso, aku rasa itu ya. Justru malah menyeluruh ya. Nah, kira-kira ini nanti akan membahas dari awal tekan akhir apa orang Mbak Rowi gitu ya. Kenapa kok Bantul menggelorakan sebagai upaya pengurangan risiko bencana di lingkup paling kecil? Nah, dasarnya apa Mbak Rovi ini? Kita kupas biar nanti masyarakat Bantul juga mulai tergerak dan yang kita sadari bersama bahwa Bantul itu potensi ancaman bencananya banyak. Ya. Dulu 9 ya Mbak Rovi ya. Sekarang 11. 11. Nambah ya? Nambah lagi. Tanduk ya, tanduk atau nambah ini? Ya, tambah. Iya, jadi tadi masyarakat kan udah menyampaikan tentang musim-musim ya, bahwa sebelumnya
bencana itu tidak mengenal musim ya sebetulnya ya, cuman musim iki kebanyakan kejadiannya ini, tapi di luar musim misalnya penghujan pun ternyata ancaman-ancaman juga ada gitu. Nah, kenapa kita harus secara pribadi atau secara individu harus mempersiapkan diri ya? Ternyata memang ini udah ada penelitiannya ternyata. Ada penelitian bahwa Indonesia apa Mbak yang meneliti? Kalau meneliti ini secara global ya. Global. Ini penelitiannya di Jepang. Dia nggak lupa saat ini. Di Jepang ya. Penelitiannya itu sebenarnya di Jepang waktu itu di di gempa besar ya, gempa besar di Jepang itu ada penelitian bahwa ternyata kalau diri kita sendiri siap itu kayak potensi atau peluang kita untuk selamat itu juga semakin tinggi gitu. Nah, misalnya awak dhewe ora siap salah satu dari anggota keluarga kita ya akan berkurang lagi ini potensi atau peluang untuk selamat. Nah, kalau keluarga kita nggak mampu atau tidak siap, tidak disiapkan, mengandalkan tetangga misalnya, nah itu peluangnya juga akan berkurang lagi. Apalagi ketika dalam satu wilayah atau satu lingkungan, misalnya dalam satu pedukuhan kok tidak ada yang mempersiapkan diri, ya nanti peluangnya akan semakin kecil lagi. Wis paling ono wis relawan, ono tim SAR kadang kan suka gitu ya, wong BPBD Bantul ini maju kok gitu ya, atau wah udah ada tim SAR, udah ada tim ini, waduh rasa latihan, terus apa yang ngarahnya pasrah bongkoan. Nah itu nanti peluangnya juga akan berkurang lagi. Jadi memang kesiapsiagaan itu ya memang harus dimulai dari diri kita sendiri. Enak misalnya ono kejadian-kejadian, kalau misalnya kejadiannya bencana dan itu terjadi di seluruh wilayah Bantul katakanlah, kalau misalnya kita mau menghubungi bantuan kan mesti antri ya. Tapi kalau diri kita siap ya kita bisa menolong diri kita sendiri. Pertama itu ya yang dibuat. Nah, prosentasenya berapa Mbak Rofi yang di penelitian itu? Nyontek boleh nyontek. Nyontek. Rapal tuh ya. Prosentasenya selamat karena faktor diri sendiri. Kalau misalnya diri kita sendiri menurut ini ya hasil survei di Jepang tadi ya yang gempa yang besar itu kalau diri kita sendiri itu mampu atau diri kita udah mempersiapkan diri menghadapi ancaman bencana itu peluang untuk selamatnya itu 34,5%. Lumayan gede, sudah hampir 50% ikhtiarnya itu harus dikuatkan. Kemudian mungkin kita nggak bisa atau kita belum siap, tapi salah satu dari anggota keluarga kita misalnya siapa suami, istri atau anaknya atau bapak atau ibunya itu ada yang mampu, nah itu 31,9%. Berarti ditambah ya, berarti dari individunya, keluarganya gitu ya. Nah, misalnya kok dilalah kita siap, keluarga kita juga siap, berarti kan peluangnya lebih besar lagi gitu. Nah, tapi kalau ternyata kita belum melakukan upaya kesiapsiagaan, kita mengandalkan tonggone tonggone seiso, wah kayak tonggoku kayak anggota damkar misalnya, tanggoku kayak wong pusdalop tanggoku kayak wong PMI misalnya, nah itu peluangnya juga turun 28,1%. Itu. Tapi nek digabung ya berarti lebih tinggi ya. lagi. Individu kuat, keluarga kuat, komunitas-tonggone kuat, kuat, persentasenya udah berarti peluangnya tinggi. Piro iki? 3, 6, 80. Jadi lebih tinggi peluang untuk selamat. Ya. Jadi tinggi sudah lebih dari 70%. Iya. Terus misalnya ternyata kita nggak siap, kemudian keluarga kita nggak siap, tetangga kita ternyata ya ora ono siap, mengandel ke wong lewat gitu ya, itu peluangnya kecil sekali 2,6%. Ya nak wong lewat yo iso kayak kecelakaan itu ya, kayak kecelakaan kemudian ngandalke wong lewat belum mandek nulungi ya. Ya itu 2,6%, berarti kecil banget. Iya. Gitu. Apalagi hanya mengandalkan tim regu penolong regu penolong, tim-tim yang misalnya udah dibentuk, udah ada BPBD kok, udah ada tim SAR, waduh santai wae. Nah itu ternyata peluangnya juga makin kecil, yaitu 1,7%. Ya, artinya ini memang harus menjadi sebuah gerakan bahwa harus kita mulai ya dari pribadi dulu, individu, kemudian juga keluarga harus disiapkan, kemudian komunitas lingkungan sekitar. Termasuk yang paling kecil untuk melengkapi tadi ya, DLL ini ada 6,9 ini dulu semua. DLL ini dilalah ya, dilalah. Ya, sobat dilalah. Apakah kemudian pertanyaan apakah hanya akan mengandalkan dilalah gitu ya? Jadi peluangnya sangat kecil. Oke, terus bantu sekalian. Jadi
ini hasil survei yang ada di Jepang, artinya memang mereka sudah negara yang cukup pengalaman ya terkait dengan gempa, terkait dengan bencana dan sudah diuji berkali-kali. Dan mereka kemudian sampai ke penelitian tadi ya. Ya analoginya sebenarnya sederhana ya, kayak kita mampu berenang gitu kan, kebetulan naik perahu bareng keluarga, bareng tetangga, terus kalau kita sudah siap artinya kita bawa pelampung juga, apalagi kemampuan kita bisa berenang ya. Nah, ketika dilalah ada musibah perahunya tumplak terbalik gitu ya. Ini bisa selamat menolong diri kita, kemudian menolong keluarga kita karena naluriah kita pasti akan menolong keluarganya itu orang terdekat. Kemudian kalau ada teman dan sebagainya barulah kita menolong. Nah, ini yang harus kita gelorakan, artinya harus kita mulai dari sekarang ya. Dan bisa nggak sih masyarakat Bantu sebetulnya untuk menjadi sebuah keluarga si Tatang ini? Jadi ada kan memang, indikatornya apa saja mungkin ya sampai. Jadi memang kenapa ini kita sebut gerakan ya, juga bukan program itu. Kalau program itu kan terbatas waktu, ini dilakukan selama setahun gitu. Karena kalau misalnya dilihat dari beberapa hal yang harus kita lakukan, ini kayaknya harus dilakukan terus menerus gitu ya. Tidak menyiap ketok saiki ke wis gitu kan. Karena mungkin bisa jadi ibarat barang itu bisa jadi berkurang atau bisa jadi aus gitu ya. Jadi harus dilihat lagi dan ini dilakukan secara terus-menerus. Kapasitas kita harus kita tingkatkan terus gitu. Jangan berhenti ya. Jadi tetap ada pengembangan. Ini tuh sebetulnya kayak itu loh, misalnya kayak untuk mencegah demam berdarah 3M. Itu kan juga nggak sekali orang langsung paham, langsung melakukan gitu kan. 3M itu melihat, meraba, menerawang. Oh, uang ya. Apa tuh 3M? Menguras, mengubur dan membersihkan. Menguras. Nah, kalau sekarang ditambah lagi ada menggunakan kembali ya, recycle gitu. Reduce gitu. Itu kan dulu awal-awal juga nggak mungkin masyarakat langsung tahu langsung melakukan gitu. Itu juga perlu proses. Nah, harapannya gerakan keluarga si Tatang ini juga seperti itu. Jadi kebiasaan, habit ya. Terus menerus, kemudian masyarakat mengenal dan menjadikan itu suatu kebiasaan. Gitu. Ya. Mantap. Nah, kira-kira yang sudah dilakukan di sosialisasi, kira-kira sudah berapa kelurahan Mbak Rofi dari BPBD sendiri? Meskipun nanti ada pihak-pihak lain juga mengembangkan itu ya. Salah satunya di Bukirsari ya, itu sempat mengangkat gerakan keluarga kita. Nah, di BPBD sendiri bagaimana untuk mensosialisasikan gerakan keluarga Tatang ini, seberapa effort semangatnya untuk menyiapkan masyarakat Bantu? Tentunya kalau kita kalau di tingkat kabupaten melakukan sendiri pasti jangkauannya akan kecil ya. Itulah kenapa kita juga punya mitra seperti FPRB. Mitra kita FPRB itu kan ada di 75 kelurahan. Kemudian kita sudah membentuk kelurahan tangguh bencana. Itu kan salah satu PR mereka adalah bagaimana mereka mempromosikan upaya pengurangan risiko bencana. Itu salah satu langkah strategi untuk bisa menyampaikan gerakan ini kepada masyarakat yang ada di mungkin tingkat RT atau kemarin yang di Bukirsari itu kita di tingkat Pedkuan. Nah, melibatkan ibu-ibu PKK. Nah, ini menjadi pilot project yang bagus juga karena ini tidak rumit untuk dilakukan, tidak rumit ternyata ya. Tidak rumit, mudah dilakukan, mudah diterapkan lah. Intinya kita membangun kesadaran, kemudian ternyata daerah kita ini rawan bencana dan kita harus melakukan itu gitu. Nek nunggu BPBD atau apa yang melakukan antri ini panjang gitu, tapi kita harus punya inisiatif melakukan sendiri. Dan ternyata di indikator ya, kan ada indikatornya ya, ini ada berapa ini. Nah, ini ternyata sebetulnya sebagian besar itu sudah dilakukan oleh masyarakat Bantul ya. Dan memang ini sudah membersamai kehidupan kita sehari-hari sebetulnya. Nah, tinggal bagaimana kita mengenali ini tahapan-tahapan yang perlu dilakukan, kira-kira apa yang sudah, apa yang belum, dan apa yang perlu ditingkatkan, dan harapan ke depan. Itu kan ini ada harapan juga ya, bahwa di akhir nanti karena si Tatang ini apa? Ini pas ini ada pertanyaan. Ada pertanyaan si Tatang ini apa? Ada beberapa pertanyaan nih. Yang pertama,
Kakak, apa sih yang perlu disiapkan, yang penting di keluarga jika terjadi bencana tersebut, terutama gempa, ini pertanyaannya. Oh iya. Ada juga pertanyaan asal-usul si Tatang itu gimana ya? Oh, iya. Ngapa kok tiba-tiba ujuk-ujuk lahir si Tatang gitu? Iya. Ini mana dulu ya? Mau ceritakan si Tatang dulu ceritanya ya? dulu ya. Sekop penamaannya mungkin ya. Kenapa gerakannya si Tatang? Si Tatang. Sebenarnya si Tatang itu memang baru di launching tahun 2018 ya. Cuman untuk menuju ke launching itu kan kita perlu riset. Kayaknya riset. Kemudian yang pasti itu pengalaman tahun 2006 itu memperkaya ini ya. Informasi-informasi, memperkaya apa ya? Ya pengalaman sih sebetulnya. Dari pengalaman itu kita mengumpulkan, merefleksikan kembali mulai dari awal apa sih sebetulnya yang membuat kita itu kemarin banyak dampak atau banyak korban, kemudian kira-kira untuk mengurangi itu apa yang harus kita lakukan, yang terutama yang paling mungkin bisa diterapkan gitu. Karena kalau misalnya kita berbicara kebijakan-kebijakan, ya itu udah ada ranahnya sendiri udah ada ranahnya sendiri di level kebijakan. Nah ini kita lebih ke yang paling mungkin bisa diimplementasikan ke tingkat keluarga. Wah, iya berarti semakin menarik. Nah, si Tatang ini apa sih tadi? Si Tatang. Jadi dulu itu memang untuk memutuskan nama si Tatang juga banyak ini ya, banyak banyak alternatif nama sih sebetulnya dan telah lahir di mana itu dulu? Di satu tempat. Di satu tempat. Nanti iklan. Ada iklan. Ya, warung sate yang lahir. Ya, dari berbagai alternatif nama itu nggak tahu ya. Kita memang serk aja dengan keluarga si Tatang ya. Pertama yang pasti karena ini tujuannya atau sasarannya memang di keluarga, keluarga si Tatang ya, keluarga yang siap, tanggap, tangguh. Oh, berarti si Tatang itu siap, tanggap, tang lagi, tangguh. Si tanggap, tangguh. Keluarga yang siap, tanggap, dan tangguh dalam menghadapi bencana. Nah, itu dari pengertiannya, pengertian dari keluarga si Tatang. Artinya si Tatang ini disiapkan siap itu berarti di fase sebelum bencana. Tanggap itu artinya saat terjadi kedaruratan, saat bencana itu kudu ngopo gitu kan. Tahu apa yang harus dilakukan. Kemudian tangguh itu artinya paskanya. Jadi meliputi 3 fase ya, berarti sudah meliputi 3 fase. Pra, saat, dan pasca. Itu. Jadi kalau di siap, tanggap, tangguh, siapnya itu kalau kita udah benar-benar menyiapkan beberapa langkah-langkah itu, harapannya ketika terjadi atau ada memang kejadian bencana itu, ini bisa membantu dalam upaya tanggap atau responnya itu gitu ya. Jadi contoh kecil lah, misalnya ini nomor telepon penting ya, kan jarang ya orang kalau sekarang mungkin karena sosialisasi jadi nyimpen gitu ya. Nomor telepon pemadam kebakaran aja misalnya, hal kecil. Ini di fase siap, kita belum tahu ini butuh atau enggak besok itu. Tapi daerah kita ini rawan kebakaran. Nah di fase siap itu menyimpan nomor telepon pemadam gitu. Nah, ketika terjadi kebakaran, itu kan kita harus tanggap nih. Kalau sudah disiapkan, berarti kita tinggal ambil nomor teleponnya, kita telepon. Tapi kalau misalnya tidak dilakukan fase siapnya, ya tanggapnya menjadi tidak bisa tanggap gitu, karena di langkah siap ini belum dilakukan. Gitu. Jadi kalau semakin banyak di fase siap ini kita melakukan upaya kesiapsiagaan, nah ini lebih tanggap lagi ketika terjadi seperti itu. Iya. Sih. Iya, berarti harus siap tanggap lagi artinya fase. Oke, dulu bantu semua jangan lupa tap layar itu ya love gitu ya. Terus kalau yang belum follow supaya tidak ketinggalan ini acara kita ya silahkan di follow, di subscribe, subscribe dan sebagainya. Nah, kita sudah mulai masuk nih, sudah mulai rada hangat ini pembicaraannya, Bapak. Menyiapkan dari fase keluarga siap, tanggap, tangguh. Kemudian ternyata si Tatang itu dari sisi penamaan saja sudah kelihatan bahwa meliputi 3 fase. Siap itu di fase pra bencana, tanggap itu di fase saat darurat atau saat bencana terjadi bencana, dan tangguh itu artinya
di pasca bencana juga harus mempersiapkan. Nah, kita mengenal di gerakan keluarga Tatang ini ada 20 indikator. Yep. Nah, ada 20 indikator tadi sudah disampaikan sedikit ya tentang salah satu bocoran indikatornya. Nah, 20 indikator ini kalau disampaikan secara utuh sebenarnya sekitar 2 jam ya Pak Rawi, 2 jam. Rampung. Rampung. Nah, ada 10, 4, 6 langkah untuk menjadi sebuah keluarga si Tatang. Dan ini kita lihat apakah nanti dicocoknya ya sedulur-sedulur semuanya, dicocoknya apakah keluarga kita sudah memiliki ini atau belum gitu ya. Jadi nanti 10, 4, 6 langkah ini kemudian ini di fase ini yang belum kami siapkan, keluarga saya atau individu diri saya yang belum saya siapkan adalah di ilmu ini atau di langkah ini. Langkah apa? Nah, 10, 4, 6 langkah. 10 ini ternyata paling banyak itu di fase siap. Karena dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 10 itu di fase siap. Nah, ibaratnya kayak mau piknik gitu, persiapan itu jauh-jauh hari ya. Golek utangan nanti kemudian mempersiapkan bekal, jajan dan sebagainya. Terus rute perjalanannya dipilih yang terdekat kemana, yang gerunjal apa yang halus itu. Artinya di fase siap ini ternyata jauh-jauh hari harus disiapkan, dan waktu ideal yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan adalah di fase seperti ini, di fase damai normal. Nah, 10 langkah kita tak pelan-pelan saja ya, 10 langkah apa saja ini yang harus kita ulas sedikit-sedikit, kita sampaikan pelan-pelan. Tapi kalau misalnya ingin diperdalam ya nanti ngundang saja, di sosialisasi supaya nanti tidak hanya sedulur semua yang menyaksikan, tapi nanti sak pedugan misalnya ngundang gitu ya, nanti bisa lebih detail. Nah, moga Mbak Robi, 10 langkah pertama di fase siap. Siap. Nah, siap itu berarti siap. Karena kan kita tidak tahu ya, ada ancaman bencana yang memang bisa diprediksi seperti tadi. Wah, ini mau memasuki musim penghujan. Biasanya apa? Tapi kan ada ancaman yang memang tidak bisa kita prediksi seperti gempa bumi. Nah, itu kan kita nggak tahu. Jadi ora usah nunggu pergantian musim gitu. Tapi kalau untuk kesiapsiagaan bencana itu dilakukan sesegera mungkin gitu. Ora kok sak selone ya kudu diselak kayak gitu. Yang pertama jelas kita mengenali dan memahami potensi ancaman bencana di lingkungan kita. Tak kenal maka tak sayang gitu ya, karena kalau tadi tidak kenal ya tidak tahu gitu. Jadi tadi kan Mas Saka udah menyampaikan kalau di Bantul itu ada berapa 11 ancaman, tapi tentunya tidak kemudian 11 itu ada di dekat kita semua nih. Tergantung profil wilayah kita. Misalnya rumahku deket sungai, berarti ada ancaman banjir. Mengenali itu ya ancaman. Mengenali itu, jadi aku neng rumahku cerak sungai, cerak apalagi cerak bukit. Ya, cerak atau pantai. Cerak pantai. Nah itu kita harus mengenali. Misalnya cerak pantai berarti mungkin ada ancaman berbeda dengan yang dekat dengan sungai. Kalau di pantai berarti ada ancaman tsunami, ada ancaman likuifaksi, ada ancaman gelombang ekstrim dan abrasi. Nah itu kita harus mengenali. Jadi di mana kita tinggal itu kita harus mengenali nih lingkungan kita ini ancaman bencananya apa saja. Mengenali ya. Dan tadi tidak hanya mengenali tapi juga memahami. Artinya juga tidak hanya sekedar honku ono ancaman longsor, honku ono ancaman banjir, tapi juga mengenali, memahami. Artinya karakteristiknya ya. Jadi termasuk tadi ketika banjir itu karakteristiknya terjadi di musim apa, longsor terjadi musim apa, kecuali yang tidak bisa diprediksi ya, seperti gempa bumi tidak bisa diprediksi, artinya kewaspadaan, kesiapsiagaan itu berjalan terus-menerus ya. Termasuk misalnya seperti banjir ya, banjir itu biasanya nak nenggone dhewe iki karakteristiknya apakah arus atau genangan, genangan atau arus atau seperti apa. Nah itu kita harus pahami. Terus naik banjir itu biasanya ujuk-ujuk apa banjirnya karena hujan atau karena kiriman misalnya. Nah itu kita juga harus paket banjir nih. Itu yang harus kita pahami gitu. Berarti ada apa jenis? Kalau masyarakat kita itu kan ada istilah titen ya. Jadi hujan berapa lama, kemudian
sungai itu mulai meluap itu atau peres itu berapa jam itu kan mengenali, memahami ya. Sehingga ketika masuk ke pelataran atau ke halaman atau mungkin masuk ke rumah itu durasi waktu yang seperti apa. Termasuk ketinggiannya ya. Iya, betul. Kalau banjir ya, berarti ketinggian banjir di suatu wilayah di tempat saya misalkan 20 cm atau alat ukur yang tidak terukur atau setinggi lutut atau setinggi mata kaki atau sedada orang dewasa ya kan gitu ya alat ukur yang. Dan mengenali sama memahami ini juga penting dilakukan karena ini juga akan mempengaruhi apa sih yang harus kita siapkan gitu. Misalnya manggon neng cerak mana kasihan gitu ya rasa upaya kesiapsiagaan tsunami terus gawe apa namanya jalur evakuasi untuk ketinggian tsunami itu juga harus disesuaikan gitu. Tinggalnya ning daerah Dringo gitu. Terus tuku pelampung ndak ono tsunami atau banjir gitu. Padahal daerahnya nggak ada ancaman itu. Jadi memang dengan mengenali dan memahami potensi ancaman bencana di lingkungannya, kita bisa melakukan upaya kesiapsiagaan sesuai dengan ancaman itu. Nah, ada petanya enggak kira-kira ini? Nanti kalau misalkan nanti warganet ini nanti menanyakan ada petanya enggak Mbak wilayahku janjane di wilayah mana ada enggak? Ada. Jadi kalau kita mau mengetahui nih ancaman bencana di wilayah kuwi apa? Mungkin belum tahu. Ancaman ini berbeda dengan mana ya? Ancaman yang ancaman itu jadi lebih ke apa ya? Potensi ya. Itu bisa dilihat dari sejarahnya juga, sejarah kebencanaan yang pernah terjadi di daerah itu apa. Misalnya di daerah saya di Bambalipura, Bali. Saya di Bali itu di Bambalipura itu sejarah kebencanaan yang pernah terjadi, misalnya seperti gempa bumi. Oh berarti di wilayahku ada ancaman gempa bumi, ada banjir, kemudian angin ribut kayak gitu. Selain itu ada juga peta kerawanan yang memang sudah dikaji oleh akademisi gitu ya, dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah itu bisa dilihat di mana? Ya ada linknya kalau di linknya ya. Nanti bisa dilihat juga di webnya ini ada nggak? BPBD ya BPBD. Nanti kita siapkan ya. Ya gitu. Jadi untuk mengetahui ancaman bencana di sekitar kita bisa dari sejarah kebencanaan. Sejarah itu jangan cuman sing tahu dialami tok gitu ya, tapi kita bisa tanya ke orang tua atau baca sejarah juga bisa. Itu termasuk kayak gempa ya. Kita kan tahunya cuma 2006 ya. Ternyata sebelum tahun 2006 itu di Bantul itu di Jogja itu udah berapa kali terjadi gempa besar gitu. Dan ini sangat erat dengan ini ya, sangat erat dengan filosofi, filosofi kita juga dekat ya. Karena 1943 itu juga pernah, kemudian 1867 itu ya, ternyata ada nih dulu semua gempa besar, tapi ternyata ini dari peristiwa bencana besar, tapi tidak kemudian diteruskan. Nah ini yang kemudian kita siapkan, kita rubah paradigmanya, makanya kita harus siap melalui gerakan ini, gerakan kesehatan. Jadi jangan sampai seperti yang dulu-dulu 2006 tidak tahu, ternyata mbiyen ki janjane ono ning kok 2006 kok menjadi musibah yang sangat besar itu. Seolah-olah belum punya pengalaman gitu. Padahal ternyata di catatan yang dulu itu sudah pernah juga. Ya jangan lupa tatap layar loh, ini mulai menarik apa enggak? Kalau dirasa menarik ya silakan. Ya lanjut Mbak Rofi. Nah sama ini kadang kita itu lebih fokus ke bencana yang pernah dialami aja Mas. Jadi misalnya kayak banyak minta sosialisasi, ya mintanya gempa gitu, gempa gitu. Padahal kalau dikaji mungkin ada ancaman yang lebih besar gitu loh dari itu. Nah itu yang harus kita membuka gitu ya, wawasan bahwa ternyata gempa memang pernah terjadi dan besar dan berdampak besar, tapi jangan sampai kita juga lengah dengan ancaman yang lain gitu. Oke, selanjutnya. Ada pertanyaan lagi ini. Sebelum yang ke tahap 2 ini, siap ini Mas baru satu langkah. Ya, kita lihat dulu. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau ada pertanyaan silakan langsung di komen, DM ya. Nanti di ruang sebelah juga nanti merekap pertanyaan. Ya. Terus yang kedua. Yang kedua nih, salah satu anggota keluarga memiliki keterampilan pertolongan pertama. Nah, pertolongan pertama ini nyebutnya P3K ya. P3K. Apa pegawai kerja. Sekarang lagi ngetren kan Bu. P3K itu
kayaknya yang sarungan sebelumnya membahas tentang P3K. P3K. Ya, jadi kenapa salah satu anggota keluarga, ya misalnya di keluarga saya ada 5 orang, itu paling tidak 1 orang itu mampu atau memiliki keterampilan pertolongan pertama. One family, one hero artinya ya. One family, one hero. 1 keluarga, 1 pahlawan. Ya, ini. Itu karena ternyata memang penting. Pengalaman ya ini, dari pengalaman kita. Pertolongan pertama itu tidak hanya sekedar wah aku rawat digetih loh, kayak Anoman rawat digetih. Wah, katakan lagu gue. Ya, jadi tidak hanya sekedar rawat digetih gitu, atau wah aku kuat kok namanya junjung gitu ya. Ternyata tidak sekedar itu, karena untuk memberikan pertolongan pertama itu tidak hanya mau tapi juga mampu, punya keterampilan yang memadai, yang keterampilan yang memang dapat dipertanggungjawabkan. Kenapa dibutuhkan? Nah, jadi kenapa mungkin ada dibutuhkan? pertanyaannya. Kenapa kok dibutuhkan? Ini menurut pengalaman ya, tahun 2006 gitu. Tahun 2006 itu banyak sekali korban-korban gempa itu mengalami apa ya? Cedera, luka, kemudian luka-luka yang awalnya nggak serius jadi serius gitu ya. Dan malah juga ada yang sampai mengalami kecacatan yang permanen gitu. Karena kesalahan atau ketidaktepatan dalam memberikan pertolongan pertama. Artinya gitu. Melakukan pertolongan pertama atau P3K tadi juga butuh ilmunya ya. Jadi butuh kecakapan, butuh ilmu yang kemudian harus dipahami gitu ya. Sehingga ketika dalam situasi bencana kan ini layanan itu pasti akan terganggu ya. Dan di Italia melihat dari lokasi kejadian dimanapun, rumah sakit, fasilitas kesehatan pasti antri. Dan ini juga menjadi tugas kita bahwa menyiapkan keluarga, salah satu keluarga itu memiliki keterampilan itu adalah ketika ada keluarga kita yang terluka ya, naudzubillah ada yang terluka itu setidaknya bisa memberikan pertolongan di fase pertama ya. Sehingga nanti ketika dilakukan penanganan yang dirujuk itu juga sudah terpilah gitu ya oleh nanti tadi keluarga, komunitas, sehingga nanti akan ini saya dirujuk, ini bisa ditangani mandiri, sehingga mengurangi nanti fase pertolongan darurat di tingkat rumah sakit juga. Ya, karena nanti pasti di rumah sakit itu akan dipilah. Kita membantu juga dari rumah sakit fasilitas kesehatan juga. Kalau pertolongan pertama itu kan sebenarnya ya lebih ke menstabilkan ya. Menstabilkan, jadi diberikan pertolongan pertama dulu, ketika dibawa ke rumah sakit tidak langsung tertangani pun posisinya stabil gitu. Ya. Jadi misalnya seperti perdarahan. Perdarahan itu kalau kita tidak memberikan pertolongan pertama, tidak menstabilkan, nanti dibawa ke rumah sakit, di rumah sakit burung mesti langsung ditangani, kan perdarahan ini kan tetap berjalan gitu, atau tetap terjadi perdarahan. Nah ini kalau tidak distabilkan kan ini bahaya gitu. Jadi uang PMI ya, Pak. Iya ya. Iya. Harus stabilkan dan harus dilakukan sesegera mungkin ya. Karena kalau menunggu tadi antrian dan sebagainya di dalam situasi bencana ya nanti bisa mengarah ke kondisi yang kemudian buruk. Ya. Nah ini kalau misalnya wah aku pengen latihan pertolongan pertama tapi nak meng dewe kan lucu ya. Bisa jadi itu tadi misalnya satu kelompok gitu ya, RT itu daripada arisan pendak malam minggu kliwon misalnya mbangane mung teko arisan tok terus mulai. Nah itu bisa misalnya mengundang dari puskesmas atau dari PMI untuk latihan pertolongan pertama. Tadi kalau kita nggak siap, keluarga belum siap, ya paling tidak tetangga satu RT lah disiapkan gitu ya. Disiapkan gitu, jadi latihan pertolongan pertama. Ya, pertolongan pertama. Jadi hal yang penting, dan ini pengalaman kita di Bantul ini ternyata ya tadi rumah sakit itu pasti penuh, dan di tempat lain pun juga demikian ya. Sehingga ini harus kita kuatkan dari lingkungan keluarga. Dan mudah kalau sebetulnya ya, yang artinya mudah itu tidak kemudian harus yang expert gitu ya ilmunya, tapi yang pertolongan pertama yang dasar gitu ya. Jadi tidak sehari-hari. Jadi bisa dipelajari oleh orang awam. Nah, karena kalau misalkan panjenengan umur 40, 60 harus sekolah kedokteran kayak wis ora cukup perawat itu. Ya ini yang kemudian harus kita siapkan adalah di ilmu pertolongan pertama medis dasar ya. Jadi paling tidak misalnya kita tahulah ciri-ciri patah tulang itu apa. Ciri-ciri perdarahan dalam itu seperti apa. Jadi kalaupun kita tidak bisa menolong orang lain, tapi
misalnya ternyata kita kok mengalami tanda-tanda itu, kita tahu apa yang harus kita lakukan gitu ya. Pengalaman kan? Iya, betul banget. Ya, betul. Jadi setidaknya kita bisa menolong diri kita sendiri juga. Jadi tidak melakukan banyak pergerakan kalau patah tulang gitu ya. Jadi nunggu bantuan, minta bantuan dan sebagainya. Ya, nanti ada fase sendiri untuk belajar ke situ. Bisa tadi Mbak Kami menyampaikan, bisa ngundang dari PMI, dari Puskesmas, banyak sumber informasi atau untuk belajar. Jadi fase kedua ya, langkah kedua itu adalah. Tapi jangan lihat di YouTube aja ya. Tutorial ya. Cara guru, cara ilmu bisa ya. Dan ini ya, ini menjadi penting. One family, one hero gitu ya. Sehingga kita belajar bersama karena ini menjadi yang penting. Berarti kayak panas, tinggi, anak, itu cucu, itu cara penanganan awalnya bagaimana. Nah, ini setidaknya itu kita bisa menyiapkan di langkah kedua di fase siap adalah memiliki keterampilan dalam pertolongan pertama. Lanjut sekarang. Ketiga. Nah, yang ketiga adalah menerapkan struktur dan penataan rumah yang aman. Nah, menerapkan struktur dan penataan rumah yang aman. Artinya ini berdasarkan nomor 1 ya. Setelah mengenali, memahami potensi ancaman bencana, kemudian yang ketiga adalah memahami, menerapkan struktur dan penataan rumah yang aman. Nah, ini harusnya ini kalau yang rumahnya harusnya yang dibangun setelah tahun 2006 harusnya secara struktur udah bagus ya. Nah, jadi udah pakai colangan itu yang dibangun setelah 2006. Kalau secara strukturnya udah bagus, tapi kita kemudian jangan terus terlena, wah strukturnya sampai tahun gempa. Tapi ini juga yang mempengaruhi lagi adalah penataannya. Jadi orang main sekedar strukturnya sampai kemudian penataannya tidak diperhatikan. Ini juga tetap harus diperhatikan penataan. Misalnya seperti kita tidak menaruh barang-barang yang mudah. Nah, misalnya daerah kita ini rawan gempa. Ya, karena tadi pertama mengenali bahwa daerah kita misalnya rawan gempa. Rawan gempa berarti kita tidak boleh menyimpan barang-barang yang mudah roboh atau mudah jatuh di misalnya di atas lemari. Terus lukisan-lukisan, foto-foto mantan misalnya di kaca gitu. Itu harus boleh ya. Cuman harus dicek ya itu secara berkala. Itu. Secara berkala ini masih kenceng enggak. Apalagi adik-adik kita ya yang remaja-remaja kan punya idol gitu ya. K-pop, Jungkook, Cicangkok. Kalau si gambar aja ya. Ya itu ya harus kuat. Artinya bisa jadi ketika gempa tertimpa idolnya. Jadi foto ini kan. Nah, ini tidak tidak kemudian senang nih malah benjol gitu ya karena kejadian. Yang biasa itu ini yang sering itu piala. Piala. Ya. Yang sering berprestasi banyak piala gitu. Lomba-lomba mancing, lomba mancing. Lomba apa ya biasanya dapat piala itu, lomba masak dan lain sebagainya kan kadang dapat piala. Nah, itu dikoleksi di ruang tamu. Padahal ruang tamu itu adalah jalur evakuasi biasanya kan. Prestasinya banyak berarti ya. Prestasinya banyak. Terus tadi Perubahan kejahatan prestasi ya benar. Prestasinya banyak pas gempa kejahatan prestasi. Nah, itu kadang nilai estetik ya, estetik gitu. Piala-piala dipajang, banyak foto-foto itu. Cuman ya itu tadi kalau kita menyadari bahwa daerah kita ini rawan gempa ya kita harus wise, kita harus bijaksana ya. Ya estetik tapi kita harus sadar diri gitu. Seperti itu. Sama ini loh, kadang saya gampang keset loh. Keset. Tapi seregane main gitu mewu. Itu kadang meleset kayak gitu loh. Jadi kalau misalnya di pidak keset meleset. Keset tapi meleset kayak. Itu kusik untuk larang sidik lah, tapi aja meleset kayak. Ya, itu karena sederhana tapi juga berpengaruh ya. Terutama dalam proses evakuasi ya. Jadi bukan gempanya tapi ketika evakuasi nanti malah kepleset ya. Ya. Termasuk tadi di dalam rumah penataan pun ya artinya seperti menata sofa, menata meja dan sebagainya, mebeler gitu ya. Itu harus memberikan akses kepada jalur ini ya, jalur keluarnya ya. Kalau berbicara tentang gempa bumi artinya ketika sudah kondisi stabil harus keluar itu tidak terganggu gitu ya. Berarti termasuk pintunya ya. Pintunya itu paling tidak dalam satu rumah itu ada
yang bukaan pintunya keluar. Di sekolah-sekolah jangan-jangan sudah diajarkan ya. Di sekolah itu karena mungkin fasilitas umum ya, jadi pada saat pembangunan mungkin udah diberikan edukasi atau mungkin pada saat konsultasi itu tetap harus keluar. Tapi kalau rumah-rumah jangan bukannya ke dalam. Gitu. Karena ketika membuka itu dia langsung keluar ya. Tapi nek rumah ya estetiknya masuk gitu ya. Buka biak sebelum tukang paketnya kejedok atau tamunya kejedok gitu ya. Dari itu ya. Penataan rumah juga misalnya daerahnya rawan banjir. Rawan banjir, ya paling tidak menyimpan barang-barang elektronik di bawah. Di daerah bawah. Di bawah. Karena kan kalau elektronik orang masalah rusak ya, tapi ketika itu nyala kan bisa nyetrum dan lain sebagainya, itu juga nanti resikonya tinggi. Ya, berarti artinya ketika menerapkan struktur penataan rumah ini pun juga harus melihat potensi ancaman bencana di nomor 1 tadi ya. Jadi kalau misalnya wilayahnya rawan gempa, rawan banjir, ini juga disesuaikan ya. Jadi seperti di daerah mana kemarin kita jalan-jalan itu dengan ibu-ibu pedukuhan itu ya di Bokirsari itu ternyata pondasinya memang sudah tinggi-tinggi ya, tinggi-tinggi. Artinya itu sudah menyesuaikan juga dengan ancaman yang ada di sekitar situ. Ancaman banjir berarti pondasinya juga tinggi dan biasanya sudah menjauh dari lokasi yang memang rendamannya atau genangan air itu tinggi juga, agak menjauh dari lokasi itu. Ternyata di Bokirsari sudah ada ini juga. Karena kemarin belum lama ya kita lihat, termasuk sumurnya ya, base-nya itu ternyata tidak hanya satu base, yang di atas sudah ditinggal juga. Jadi luar biasa ini. Ada strategi semacam itu. Nah, artinya ketika sudah menerapkan struktur penataan rumah dengan memahami potensi ancaman bencana yang akan menyesuaikan juga, gitu ya. Suaranya nggak muncul nih. Oh, mate ya. Mate. Mongko. Sekarang udah nyala? Apakah sudah menyala? Oh iya. Ya, sekarang piye terus nyala udah iki. Oh, kelip-kelip iki. Entek baterainya apa ya? Oh, gitu. Oke, tes. Nah, karena saking asing ya tidak memperhatikan ini wes mati apa enggak ini. Ya, oke, seluruh sekalian. Jadi yang ketiga tadi menerapkan struktur dan penataan rumah yang aman. Kemudian yang keempat ternyata ada juga, ya, Ini sudah kedengar belum ya? Oke, sudah oke belum ini? Kedengaran? Apakah sudah kedengaran? Ya, jadi tadi setelah mengenali ancaman yang ada di sekitar kita, kemudian kita perlu belajar pertolongan pertama, kemudian ada menerapkan struktur dan penataan rumah yang aman. Selanjutnya adalah memahami sistem peringatan dini setempat. Memahami sistem peringatan dini setempat. Nah, Contohnya, jadi peringatan dini itu bukan hanya alat yang disediakan oleh pemerintah gitu ya, misalnya kayak sirine atau apa, tapi alat sistem peringatan dini itu bisa juga dari alam. Dari alam. Jadi kita tahu nih tanda-tandanya gitu. Peringatan dini misalnya mau terjadi hujan, tanda-tandanya apa itu kita juga harus. Apa tanda-tandanya? Mendung pekat lah ya jelas ya. Mendung gitu. Kalau kelap. Banjir ya berarti udah hujan 2 hari 2 malam misalnya. Terus tapi kok tetap mendung peteng misalnya. Kemudian anginnya wis sembribit padahal musim pancaroba, terus ada angin awan menggumpal seperti kol ya itu tanda-tanda. Nah, itu peringatan dini juga yang datang dari alam gitu. Itu kita harus memahami. Terus misalnya tsunami kan juga sebenarnya ada tanda-tandanya ya. Jadi selain peringatan dini dari alam, misalnya seperti gempa besar berkekuatan besar lebih dari 20 detik gitu, terus kok angin air laut surut. Nah, itu peringatan dini juga. Ditambah lagi juga peringatan dini yang memang sudah disiapkan atau sudah dirancang sistemnya oleh pihak yang memang terkait gitu. Misalnya seperti BMKG dan disebarluaskan secara luas ke masyarakat seperti itu. Sistem peringatan dininya seperti apa? Misalnya di sungai itu kan ada alatnya ya, alat peringatan dini untuk banjir gitu. Kemudian longsor juga ada, kemudian yang tsunami juga ada kan. Tsunami itu yang setiap tanggal 26
setiap bulannya ya, setiap tanggal 26 setiap bulannya itu selalu diuji cobakan gitu. Jadi itu sistem peringatan dini yang harus kita pahami ya. Jadi kalau daerah kita ini rawannya apa, sistem peringatan dini itu, sistem peringatan dini yang seperti apa dan bagaimana itu harus kita pahami. Sama seperti misalnya kayak kentongan gitu ya, kentongan itu kan sebetulnya udah ada sejak zaman dahulu kala gitu. Dan itu sudah diketahui oleh seluruh masyarakat harusnya gitu. Misalnya kayak misalnya ada kebakaran, nuduk kepriye gitu ya. Kalau ada apalagi ada maling ya. Nah, misalnya ada maling, cara mukulnya gimana? Itu kan sebetulnya juga peringatan gitu, alat peringatan. Nah, itu harus kita ketahui dan kita pahami gitu. Jangan sampai wis ono tanda kebakaran wis titir tapi kita tidak tahu itu apa ya gitu. Jadi akhirnya kita tidak melakukan apapun. Artinya gitu. Ketika ada kentongan, ada tanda bahaya itu harus dipahami apakah ini kemudian harus berkumpul atau kemudian ini tanda untuk mempersiapkan diri gitu ya. Jadi di fase memahami sistem peringatan dini setempat pun juga sampai ke yang lokal gitu ya. Jadi tidak hanya yang canggih, jadi tidak hanya sistem peringatan dini cuaca dari BMKG, tidak hanya itu, tapi yang lokal pun juga harus dipahami. Yep. Ketika yang sudah ada disepakati di masyarakat atau di suatu kantor ada bunyi-bunyian yang disepakati, ya berarti itu harus ada ancaman yang kemudian harus disiapkan itu ya di situ. Betul. Jadi peringatan dini ya membantu kita untuk melakukan sebuah aksi gitu loh. Apa yang harus dilakukan nek wis ono peringatan itu. Begitu. Selanjutnya setelah peringatan dini. Oke, setelah kita mengetahui sistem peringatan dini yang ada di di tempat kita, di wilayah kita, yang perlu kita lakukan lagi adalah menyepakati titik kumpul untuk kondisi darurat. Ya, jadi kalau dalam situasi darurat, paling tidak dalam satu keluarga itu menyepakati nih apa yang harus atau di mana kita akan berkumpul ketika dalam situasi darurat, karena bisa jadi kondisi darurat itu atau misalnya bencana itu bisa jadi terjadi pada saat seluruh anggota keluarga itu masing-masing terpisah. Seperti itu. Sama seperti tahun 2017 kemarin ya. Tahun 2017 kemarin kan itu terjadi pada siang hari, jam kerja. Jadi mungkin anak masih sekolah, bapak masih bekerja, ibu juga masih ada aktivitas sendiri gitu. Nah, itu harus ada menyepakati nih titik kumpul untuk kondisi darurat seperti itu biar tidak hilang. Tahun 2006 itu banyak loh orang yang kehilangan anggota keluarganya karena terpisah tadi. Jadi karena ada isu ya. Isu tsunami langsung bonceng truk gitu, ngalor gitu. Ono truk ngalor, ada isu tsunami langsung ngalor. Akhirnya golek-golekan ya. Iya, karena tadi gitu. Tidak ada penyepakatan titik kumpul untuk keluarga. Jadi lek kang senan darurat ki nang ndi gitu. Kan kadang di sekolah pun juga demikian ya. Jadi ketika anaknya sebenarnya sekarang kan sudah mulai sudah mulai diarahkan titik kumpulnya di sini, ketika darurat di sini. Tapi kemudian ketika orang tua tidak tahu, lek goleki nang sekolahan, padahal ternyata sudah dievaluasi titik kumpul di lokasi yang berbeda ya. Nah, ini harus diketahui. Ya, artinya menyepakati titik kumpul ini di setiap keluarga ini juga harus ada penyepakatan. Kemudian berikutnya setelah keluarga pastilah di sekitar keluarga ada komunitas, ada RT, Dugo itu juga perlu menyepakati juga karena nanti ketika ada korban ya dikumpulkan nanti kan keluarga yang lain, tetangga-tetangga akan memberikan pertolongan kepada si yang terluka ini yang dikumpulkan di satu tempat. Kemudian ya dirujuk wis koyo nek ono acara rewang geden itu pasti sudah berkumpul di situ ya. Betul.
Dan nanti bertahap harapannya kan gitu ya. Menyepakati titik kumpul dalam kondisi darurat ini menjadi penting untuk Kang Senan ketika kondisi darurat ketemuan ngono kuwi. Ya kayak kemarin tahun 2017 itu waktu siklon Cempaka itu kan siang hari ya. Anaknya masih sekolah, ibunya di rumah, bapaknya di tempat kerja gitu. Ini bingung, banjir gede arep mulai ora iso anake gitu. Kemudian bapaknya mau jemput juga nggak bisa karena terhalang banjir. Nah, ini yang nanti menjadi kesepakatan, misalnya ono kejadian seperti kemarin, jangan pulang sebelum dijemput misalnya, atau kalau kondisi seperti itu nanti di rumah simbah dulu misalnya seperti itu. Hal-hal seperti itu kadang sepele tapi memang harus di. Teman saya ada itu yang ternyata digulai sudah di kelurahan, ada keluarganya, jadi akhirnya ketemunya di situ. Gitu. Ya, menyepakati titik kumpul untuk desa darat, artinya menuju titik kumpul pun harus disiapkan ya. Nah, ini di langkah ke-6 ternyata memasang rambu arah evakuasi itu juga menjadi penting. Arahnya kemana? Dari dapur keluar paling aman, ya. Tidak paling cepat ya sebenarnya. Paling aman itu lewat pintu mana tadi? Misalkan di ruang depan, di ruang utama, keluarnya lewat pintu yang mana yang gampang dibuka. Ini artinya ya, harus disiapkan. Meliputi di dalam lingkup keluarga, di rumah, di rumahnya, di dalam rumahnya, kemudian tadi di lingkungan pun juga harus disiapkan bersama dengan komunitasnya. Kadang kan rumah dhewe wis apal padahal lawange ngono kae ngarepan. Cuman kadang kita tidak tahu apakah benar jalur itu aman untuk dijadikan jalur evakuasi atau tidak gitu. Kadang kan itu tadi mau penting cepet gitu ya. Penting cepet padahal belum tentu itu cepet. Tapi tidak aman ya. Jadi tetap yang ya kalau bisa cepat atau dekat dan aman yang pasti. Apalagi kalau permukimannya itu padat ya, seperti di Bantul sisi utara itu kan harus padat, omah-omah jejer, jadi hanya lorong. Itu kira-kira aman tidak lewat jalur situ ya? Nah, kadang ada juga yang ini, kebanyakan itu dapur itu kan sering di luar ya, di belakang ya. Dapur itu di belakang, gandeng ning kono pintu, kemudian itu dijadikan jalur evakuasi, padahal di belakang dapur itu banyak kayak pecah-pecahan gelas, pecah-pecahan apa? Pecah buang buri, ya. Pecah buang buri. Nah itu kan deket sih, cepat, tapi kan tidak aman gitu, resikonya tinggi gitu. Jadi kalau memang itu menjadi yang tempat terdekat, tercepat, ya itu harus disiapkan. Misalnya berarti harus dihilangkan dari bahaya-bahaya yang mengancam. Gitu. Oke, ya. Artinya disiapkan jauh-jauh hari ya. Kalau itu memang digunakan jalur evakuasi, harus diamankan dulu. Kalau di daerah itu memang lokasinya rawan, ya harus ada rekayasa pengamanannya. Jadi misalnya kayak lewat ternyata nenggon tritisan, ketika lewat ada gempa susulan, ya ini terjadi gempa, ya bisa jadi nanti kena kejatuhan apa ya, kelilipan gedeng gitu ya. Jadi harus disiapkan termasuk jalur evakuasi. Dipilih yang paling aman, bukan paling tepat ya semua. Jadi paling aman itu lewat mana? Ya, harus dipertimbangkan. Misalnya kayak, ngarep ini ternyata jalan raya gitu ya, orang nggak punya halaman jalan raya. Terus sebelah kanan misalnya temboknya tonggone langsung gitu ya. Sebelah kiri belakang misalnya sawah misalnya. Kita lihat resikonya masing-masing apa. Kalau ketiganya kok ada resikonya, neng ngarepan nanti ada kendaraan lewat, kanan nanti temboknya tetangganya roboh, belakang sawah nanti ada keong dan lain sebagainya. Mungkin ketiga-tiganya ada resikonya, tapi kita lihat resiko yang paling kecil gitu. Ya ini sudah di langkah ke-5, menyepakati titik kumpul dan kondisi darurat, termasuk ke-6 memasang rambu arah evakuasi. Nah, ternyata ini bertahap. Dan ini kita lihat di sekitar kita sudah disiapkan belum? Ada panah itu, warna hijau, jalur evakuasi. Oh, ternyata tidak hanya panah kok, tapi ternyata itu sebuah arahan untuk jalur evakuasinya di situ. Ya, setelah poin ke-6, ternyata di dalam keluarga pun ketika tadi sudah punya perencanaan, sudah sudah menyepakati jalur evakuasinya, titik kumpulnya. Tetapi ternyata ketika kita melakukan evakuasi, ini kan seringkali kita lebih ke menyelamatkan diri sendiri dulu toh. Karena panik. Tapi ternyata ketika evakuasi, lali wis metu ternyata seperti yang dulu gitu ya. Ternyata anaknya ketinggalan, ternyata Simbah masih di belakang dan sebagainya. Nah, artinya
ketika dalam kondisi darurat ini di poin ke-7 seterusnya harus ada kesepakatan menyepakati tugas masing-masing anggota keluarga itu ketika terjadi bencana. Ini harus ada penyepakatannya. Jadi tidak kemudian langsung evakuasi tanpa membawa perbekalan, itu juga tidak tidak disarankan. Nah, ternyata ada penyepakatannya. Nah, gambarannya pripun Mbak Robi? Ya, jadi itu tadi untuk mengurangi resiko ya sebetulnya wis metu neng jowo mengko mlebu meneh gitu ya. Itu kan resikonya menjadi semakin tinggi. Jadi menyepakati tugas masing-masing anggota keluarga itu sama misalnya kayak kita di rumah sakit itu loh, di rumah sakit atau di puskesmas itu kan kadang suka ada helm merah kuning hijau putih ya, biru ya. Apa sih? Ada merah itu kan pembagian tugas sebetulnya. Nah, ternyata ada fungsinya ya itu ya? Itu ada fungsinya. Tidak anane kuwi, warna-warni itu tidak ya di rumah itu ternyata ada K3-nya itu. Jadi misalnya yang helm merah itu berarti tugasnya yang nanti kalau ada kebakaran memadamkan api. Yang warna putih berarti nanti ngamankan dokumen-dokumen kayak gitu ya. Sama juga di anggota keluarga juga seperti itu. Tapi rasa tidak helm ya. Jadi ada ketugasannya misalnya ada bapak, ibu, anak Simba itu nanti kalau anaknya masih balita berarti kan nggak bisa evakuasi sendiri gitu. Jadi kalau misalnya dalam kondisi darurat siapa nih yang mengevakuasi anaknya gitu. Atau misalnya kan kita juga nanti di langkah berikutnya ya menyiapkan tas siaga ya. Nah ketika dalam langsung saja disinggung sekalian situasi darurat nanti siapa yang akan mengambil tas siaga untuk keluar. Itu. Jadi dibagi tugasnya masing-masing, tidak wes nggawa anak, nggawa tas siaga. Superman ya, Ultraman ya. Seperti itu. Jadi tugas masing-masing itu ya dibagi tugas tadi. Misalnya simbahnya udah lansia harus dibantu dalam melakukan evakuasi ya itu dibantu. Ya, tetap harus dibantu ya. Kemudian ya artinya ketika sudah menyepakati termasuk dokumen-dokumen penting itu ada tugasnya, terus nanti dalam proses evakuasi punya prosedurnya siapa yang akan mengevakuasi termasuk inklusinya ya. Jadi kan kita tidak mungkin kemudian disabilitas itu kemudian didiamkan gitu ya. Tapi memang dibantu ini memang menggarap ke arah sana juga. Artinya tanggung jawab ketika evakuasi darurat ini juga termasuk tadi siapa yang akan menggandeng keluarga yang netra itu ya, yang punya disabilitas daksa dan sebagainya, itu siapa yang akan melakukan penyelamatan gitu ya. Itu harus ada pembagian tugasnya sampai ke situ ya. Memberikan akses juga aksesnya yang mudah misalnya pakai kursi roda kan berarti harus menyediakan akses yang accessible gitu. Accessible ya. Oke, menyepakati tugas. Artinya tadi sudah disinggung juga bahwa kita harus menyiapkan tas siaga. Tadi karena bawa dokumen, bawa alat nyelamat ke mie instan gitu ya ibaratnya. Itu kan kalau di tank pentel gitu ya, tank pentel itu artinya itu juga tidak mungkin dengan cara yang tidak sistematis ya. Harus menyiapkan di sini tas siaga. Nah, tas siaga ini gambar itu kayak Pak Tentara, Pak Polisi itu Arab penugasan itu kan punya tas ransel yang isinya perbekalan paling saut itu 3 hari ke depan akan bertugas. Nah, ternyata di bencana pun ini ternyata dimanfaatkan ya. Konsep tas ransel, tas siaga kita sebut sebagai tas siaga yang isinya ternyata tidak hanya alat-alat pertolongan pertama, tidak hanya alat perbekalan, tapi juga hal-hal yang penting lainnya juga ya. Jadi kayak surat berharga, kemudian bisa jadi minuman, makanan yang tahan lama ya, jadi tidak dicegurke sesuk jadi jamur gitu kan. Nah, ini mempertimbangkan ketahanan pangannya itu tadi, bukan ketahanan pangan itu kan arti ya tahan lama ya, termasuk surat-surat berharga. Mungkin ada yang berkomentar surat-surat berharga wis aman Mbak, nobang. Ya, aman banget itu ya. Di sekolah ke. Di sekolah ke. Ternyata lulus ini dasarnya Mas Eta itu. Ternyata lulus. Jadi kalau tas siaga itu paling tidak bisa membantu kita untuk bertahan hidup paling tidak 2 sampai 3 hari itu perbekalan makanan itu. Karena kan kalau misalnya memang kita harus mengungsi gitu ya, mau nggak mau harus berpindah di tempat yang aman,
kan nggak mungkin nih banjir ngungsi terus neng kono wis tersedia prasmanan, pakaian kan nggak mungkin loh gitu. Jadi paling tidak kita punya bekal untuk bisa bertahan sampai 2 atau 3 hari atau paling tidak sampai ada bantuan gitu. Ya kalau berbicara pengalaman 2017 itu ya, mengungsi dari malam sampai pagi itu setidaknya bisa ngemil dengan makanan yang ada di tas itu ya, karena berada di tempat aman itu tadi itu sekitar 4 sampai 5 jaman ya itu sampai surut itu kan. Pengalaman 2017 itu seperti itu. Jadi setidaknya sebelum nanti tim dapur umum aktif, bantuan menyediakan itu, kita sudah mengisi survive dulu sampai intinya bukan hanya tugas tim saja itu ya, tim darurat, tapi kita juga sudah survive dulu dengan terutama yang ini yang mungkin punya penyakit bawaan ya, jadi kayak obat-obatan kayak gitu yang memang mau nggak mau harus diminum setiap hari itu memang harus disiapkan. Termasuk bayi balita itu kan juga khusus ya, paling tidak bubur dan sudah ada disiapkan. Perempuan, wanita, misalnya kayak pembalut wanita dan lain sebagainya itu kan kadang atau jarang ya disediakan secara terbuka gitu. Nah itu perlu menyiapkan diri. Gitu. Oh iya, ya tas siaga ya kita sebutnya tas siaga. Jadi sekarang sudah banyak yang mengedukasi juga. Model-modelnya juga banyak, termasuk adik-adik kita itu ternyata berinovasi membuat tas siaga di SMA sebelah ini, SMA 2 Bantul. SMA 1 Bantul. Itu kemarin datang ke BPBD membuat ini sebuah inovasi gitu ya. Ini kayaknya baru pertama atau mungkin sudah kesekian kalinya. Jadi inovasi membuat tas siaga yang isinya itu cukup banyak ini etalase di dalam tas. Jadi untuk dokumen sudah ada, untuk baju mana ini sudah ada. Jadi cukup lengkap. Jadi karena adik-adik kita pun yang di sekolah sudah mulai berinovasi untuk menciptakan atau membuat karya ya sebenarnya. Membuat karya terkait dengan tas siaga. Nah ini barangkali nanti bisa dilirik juga oleh para pengusaha karena peran serta dunia usaha kan juga bisa terlihat di situ ya. Jadi misalnya kami menyediakan tas siaga. Tas siaga itu tidak kemudian hanya wujud tas saja, tapi juga fungsinya sebetulnya. Ketika tas kresek di isinya itu bisa jadi tas siaga itu kan. Sebenarnya kan berfungsinya. Kefungsiannya. Gitu. Ya. Tas kresek kurang kudu tuku khusus gitu ya, kantong kau-kau. Tapi ya nek misalnya pengen awet itu orang gonta-ganti harus memang yang ada ininya, ada kualitasnya juga. Tas siaga sudah disiapkan. Kemudian tadi Mbak Rofi di awal menyampaikan bahwa penting ternyata kita itu menyiapkan nomor-nomor telepon darurat. Ya, ini ternyata salah satu langkah juga di dalam fase siap. Ya, karena kita tidak tahu nomor mana yang kemudian secara darurat ini kemudian akan kita hubungi ya. Ya, untungnya di Bantul ini sudah ada nomor telepon yang darurat ya 112 ya. Dinas Kominfo sudah menyediakan menjadi sebuah layanan kedaruratan di Bantul ini, bahwa nomor 112 ini kemudian bisa diakses semua warga masyarakat Bantul gratis tanpa pulsa, tanpa biaya bebas pulsa paket data gitu ya. Ini 112. Ini salah satu solusi Kabupaten Bantul untuk menyediakan layanan kedaruratan. Semua ini ya, semua kedaruratan semua yang darurat mengancam jiwa ya, intinya darurat mengancam jiwa. Artinya misalkan panjenengan kentekan token listrik ya ojo telepon 112 itu ya. Golek nang counter wae. Atau tapi ini unik loh kalau misalnya tanyanya sama anak-anak SD atau SMP, nomor telepon pemadam kebakaran berapa itu? Jawabnya pasti 999. Oh iya di daerah lain ya. Upin-ipin ya. Ya berarti kita harus membuat upin-ipinnya mereka tahu ternyata upin-ipin. Ya. Nanti jangan sampai telepon, halo ada apa nih? Ya di Bantul nomor kedaruratan 112. Ya. Ini untuk semua layanan. Gampang ya dihafal ya? 1 tambah 1, 2. Nah, ternyata sudah di-spill sejak zaman SD ya. 1 tambah 1 berapa adik-adik gitu ya? 112. Dan ternyata nomornya kedaruratan 112. Meskipun ada ya nomor layanan yang lain gitu ya. 110 di kepolisian, 119 di PSC, kemudian di BPBD sendiri juga ada ini 117 itu ada sendiri. Tapi memang yang dibangun di Bantul untuk semua layanan kedaruratan yang macam jiwa itu di 112. Kalau mau lebih lengkapnya nanti kita juga menyiapkan ini ada nomor-nomor penting ya. Kalau Bapak sosialisasi mengundang, nah ini sebenarnya sudah banyak
nomor juga yang nantinya bisa kita lihat. Oh, nanti menghubungi BPBD terkait dengan ini, ada ular, ada apa. Jadi banyak nomor. Tapi yang memang kita siapkan di Bantul 112. Oh, bisa diingat-ingat. Ingat-ingat dan ya kudune wis apal, gampang banget itu di apa namanya, diingat ya. Jadi tapi nek panik kadang ya karo nanti ya. 112 apa 122 ya? 122 apa 212 kira belum gitu. Ya. Nomor telepon darurat, siaga, dan yang ke-10 gitu. Langkah siap ternyata juga penting ini. Berpartisipasi aktif dalam upaya pengurangan risiko bencana. Salah satunya nonton acara seperti ini atau mengikuti sosialisasi, menjadi relawan, menjadi anggota FPRB, menjadi anggota paguyuban dukuh di perdukuhan, di RT, terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Jogo kali ya. Pantauan ya, gitu ya. Itu ternyata juga menjadi hal yang penting di fase siap. Artinya ini sudah dilakukan sebetulnya oleh kita, pengalaman ini sudah dilakukan oleh masyarakat Bantul, hanya saja kemudian perlu kita petakan mana yang sudah dilakukan, mana yang belum, dan mana yang mengingatkan lagi sih sebetulnya. Mengingatkan, ini di fase siap. Jadi seperti tadi di awal disampaikan bahwa ini itu adalah refleksi dari apa yang sudah kita alami bersama tahun 2006, tahun 2017 itu kan kita itu sebetulnya kekuatan ya buat kita ya, karena kita punya pengalaman gitu. Pengalaman itu harus kita refleksikan. Wah ternyata wingi ini mergo awak dhewe kurang iki. Oh wingi ternyata banyak korban karena kita kurang ini. Jadi yang kurang-kurang itu yang menjadi pelajaran yang next kita harus siapkan. Gitu. Ya ternyata lumayan ya 10 ini sebetulnya sudah dilakukan gitu, sudah kita siapkan jauh-jauh hari dan pengalaman kita ternyata sudah ada ini. Hanya tinggal mana yang kira-kira belum dimiliki atau mungkin wes kayak jalur evakuasi ternyata wes burem-burem gitu ya. Nah, ini tinggal dilihat lagi, direview lagi. Ternyata fase siap ada 10 langkah dan ini hampir 1 jam kita menjelaskan Atau yang lain ini kita akan ngejep dulu ya. Ya rasa tanggung jadi tinggal 10 lagi ini rada jauh banget ini. Ya, artinya 10 langkah di fase siap di pra bencana ini menjadi hal yang penting. Bahkan di berbagai tempat semangat yang harus dikuatkan itu sebenarnya malah di fase pra. Jadi pencegahan itu menjadi lebih penting. Kayak semboyan di TNI itu ya. Kita tidak hebat tapi terlatih. Artinya ini memang menjadi terlatih itu termasuk latihan evakuasi mandiri, latihan apa-apa itu di fase pra bencana. Pelatihan harus mendahului bencana. Di tagline-nya BNPB seperti itu. Jadi pelatihan menyiapkan di fase siap. Ini jauh-jauh hari harus kita siapkan seluruh bantu semuanya. Terlena gitu ya, jangan terlena. Wah, aku ini wis ngalami gitu, wis ora meneh itu jangan terlena. Justru malah ketika kita sering berlatih gitu ya, yang awalnya anak-anak kecil yang dulu tidak ngalami, itu jadi melihat. Wah, ini berlatih berarti saya harus berlatih juga seperti itu. Termasuk di fase siap ini kalau secara besar di Bantul ini baru menggarap ini ya. Menggarap sebuah program ke depan selama 5 tahun ke depan terkait dengan sekolah satuan pendidikan aman bencana ya. Jadi ini sedikit juga nanti saat kita ngundang barangkali dari Sekber Bantul gitu ya untuk berkolaborasi membicarakan tentang satuan pendidikan aman bencana. Karena Bantul ini anak-anak itu kan lebih banyak menghabiskan waktu di sekolah. Dari pagi sampai malam. Dicek ini sekolahnya di tempat Bapak Ibu semua putra-putra ini sudah SPF belum, sudah menyiapkan dokumen kedaruratan belum. Kalau belum, nanti bisa menghubungi kami atau di Sekber Satuan Pendidikan Aman Bencana di Dinas Dikpora. Ya, ada Kemenak juga ya, jadi banyak. Jadi tidak hanya BPBD saja, tidak hanya di Dikpora, Kemenak juga ada. Dinsos, MDM dari Muhammadiyah, dari NU juga banyak. Jadi Bantul alhamdulillah sudah punya sekbernya. Lanjut di fase siap. Kemudian di fase tanggap, artinya setelah siap, semua sudah dipersiapkan. Ketika dilalah, ada kedaruratan yang mengancam diri kita, keluarga kita di fase tanggap ini yang kemudian harus kita bereaksi. Artinya tanggap ini bahasa sederhananya adalah bagaimana kita bisa selamat. Pentingnya itu saja sebenarnya. Yang perlu diingatnya saat kondisi darurat, saat bencana itu jadi,
prinsipnya kenapa kok hanya 4 langkah saja? Intinya adalah supaya kita selamat piye carane. Sebenarnya dengan kita yang langkah siap tadi udah disiapkan, itu di masa darurat tanggap itu sudah terbentuk dengan sendirinya. Oh, Mbak Rafira tanggap. Nah, ya, jadi tanggap itu sat-set dajes ya berarti ya. Jadi dengan kita udah menyiapkan tadi misalnya ada nomor telepon penting gitu. Ketika ada kebakaran tinggal telepon gitu. Tapi misalnya kita belum menyiapkan ada kebakaran, waduh, tak golek isi. Nah, itu kan kurang tanggap gitu. Itu salah satu. Golek boleh pakai datanya entek, ra iso golek browsing gitu, ra iso ya. Browsing, hal-hal kayak gitu. Jadi kalau langkah siap tadi udah kita siapkan semua, ketika terjadi kondisi darurat, kita tinggal melaksanakan aja tuh. Kita udah punya ilmu tentang pertolongan pertama. Nah, ketika dibutuhkan sudah bisa langsung memberikan pertolongan pertama. Coba kalau misalnya ada nih yang tetangga atau salah satu anggota keluarga misalnya cedera, nah kita belum punya keterampilan pertolongan pertama, berarti kan harus ngundang dokter atau kita tadi browsing tadi apa yang dilakukan kalau patah tulang misalnya kayak gitu. Itu kan lama juga, belum tentu tepat juga seperti itu. Jadi intinya di fase tanggap ada 4 langkah itu lebih ke mengaplikasikan ya, mengaplikasikan apa-apa saja yang sudah kita siapkan. Gitu. Ya. Nah, fase tanggap ini artinya mengaplikasikan, sehingga di sini hanya 4 seluruh bantu semuanya. Jadi sederhana tetapi ya intinya survive ya. Ini di sini harus bisa selamat. 1, ketika dalam kondisi darurat adalah salah satu anggota keluarga itu memberikan instruksi untuk menyelamatkan diri. Ini sebagai gambaran ketika di rumah kita ada balita, anak-anak, ya mereka pasti ada jedanya. Kadang iki gempa atau apa itu. Artinya yuk berlindung itu harus ada ngelek sedikit. Jadi ada durasi yang memang kemudian orang dewasa itu kemudian harus menyadari bahwa ini harus segera berlindung. Kemudian misalkan kayak banjir, wis banjir, tadi wis mengamankan barang-barang, banjir wis akan beli, ayo keluar ya. Ada kebakaran di dapur, keluar dulu. Itu harus ada instruksi. Akan misalkan di dalam rumah ada hewan berbisa ya, ular berbisa ya, jangan masuk dulu. Itu artinya harus ada instruksi kepada keluarga di rumah, karena pasti ada durasi tertentu yang kemudian orang itu ngelek tadi. Ngelek bahasanya apa ya? Atau bengong ya. Domblong gitu. Sebenarnya panik bisa juga kayak gitu toh. Nah, bahkan ketika ada yang sudah memberikan instruksi, artinya ini juga mencegah terjadi kepanikan ya. Jadi dalam situasi darurat orang melayu ayo gedebuk-gedebuk. Tenang, kita berlindung dulu atau mengarahkan. Ya. Salah satu anggota keluarga memberikan instruksi untuk menyelamatkan diri. Termasuk ini juga yang tadi menyepakati tugas masing-masing anggota. Menyepakati tugas. Jadi mengingatkan misalnya, Simbah diangkat. Betul. Jadi jangan sampai. Bayinya digowo. Seterusnya. Terus yang kedua, seluruh anggota keluarga dapat menyelamatkan diri. Artinya dengan instruksi tadi, anggota keluarga itu kemudian mampu melakukan tindakan penyelamatan. Jadi misalkan berlindung di bawah meja, menjauhi kaca, gitu ya. Jadi ada proses untuk penyelamatannya. Dan yang ketiga, menghubungi bantuan darurat. Tadi kita di fase 1 menyimpan. Nah, sekarang menghubungi bantuan darurat itu ketika kita membutuhkan bantuan atau misalkan ada hal yang kemudian perlu ditangani oleh tim ahli. Ya, kayak kebakaran itu kan tidak di fase pertama. Kemarin kita juga di episode yang bareng damkar itu ya, ternyata api awal itu ketika tidak bisa ditangani di 5 menit pertama, itu kan sudah bisa menjadi api yang besar. Nah, ini kan butuh blambir ya, blambir mobil pemadam. Nah, profesional. Nah, ini menghubungi bantuan darurat itu kan tidak kemudian langsung jedul mak bedunduk, mak teplok gitu kan, tapi ada prosesnya. Nah, ini semakin cepat kita meminta bantuan, artinya bantuan pun akan mempersiapkan diri, kemudian datang ke lokasi. Nah, sambil bantuan itu datang, kita melakukan upaya penyelamatan ini. Yang penting itu tanggap apa yang dilakukan di fase pertama. Sehingga kalau banjir kita terjebak pun menghubungi bantuan, gitu ya, sehingga nanti bantuan tahu lokasi kita di mana. Ya. Lanjut yang keempat di fase tanggap. Mewaspadai potensi ancaman bencana yang lain. Nah, tadi yang kalau kita sudah mengenali lingkungan kita, tentunya misalnya
banjir sama longsor biasanya ya. Kalau misalnya banjir ya kita harus menuju ke tempat yang aman. Aman dari banjir itu sendiri dan aman dari ancaman bencana yang lain, salah satunya longsor. Dulu pernah ya yang di mana itu? Yang ada ancaman longsor, kemudian mengungsi ke bawah, ternyata banjir gitu. Nah jadi di Sriharjo itu, Pak. Oh ya, jadi mengantisipasi atau mewaspadai ancaman bencana yang lain. Dan itu sudah diperbarui di waktu pertemuan itu ya. Jadi, berikutnya gimana kalau kondisinya seperti itu, ternyata ke bawah untuk apa namanya mengevakuasi dari longsor, ternyata bawah banjir. Nah, ternyata ada pilihan lain untuk disepakati petugas. Nah, ini harus dievaluasi bisa. Gitu. Nah, termasuk kayak gempa ya. Gempa itu sendiri kan kalau di wilayah selatan Bantul itu kan juga mewaspadainya adalah ancaman berikutnya. Kalau merasakan gempa durasinya 20 detik, buminya bergoyang. Nah, itu kan bisa kemudian berpotensi terjadinya tsunami. Artinya ini juga harus diwaspadai. Nah, jadi sebelum peringatan dini diterima atau bersuara atau kita peroleh peringatan dini tsunami, setidaknya dengan tadi penyadaran bahwa gempanya lebih dari 20 detik ini. Nah, setidaknya menjauh dulu dari pantai 500 meter. Ya, ketika ada peringatan dini lumayan cukup jauh ya. Jadi ini penting mewaspadai potensi ancaman bencana lainnya. Termasuk banjir itu ya kadang penyakit bisa jadi KLB ya. Termasuk sumur keruh itu ketika kemasukan air sungai ya ini harus diwaspadai, harus dikuras dulu, jangan terus langsung dikonsumsi kan bisa menjadi bencana turunannya gitu ya. Nah ini monggo seluruh Bantul semua harus tanggap, siap sudah tanggap. Ini ya selamat dalam kondisi darat kita bisa selamat. Oke, terakhir tangguh, terakhir ini oke 6 langkah lagi ya. 6 lah, 10, 4 sebenarnya tangguh ini adalah goalnya ya. Goalnya. Kalau kita sudah menyiapkan diri di masa darurat kita sudah tanggap. Nah tangguh ini adalah kondisi-kondisi yang memang diharapkan ketika keluarga si Tatang ini berjalan gitu ya atau sudah diaplikasikan. 1, mampu memberikan pertolongan pertama. Nah yang pertama itu kan tadi sudah belajar pertolongan pertama, kemudian di fase tanggap bisa menyelamatkan diri. Yang penting kan menyelamatkan diri ya. Ikhtiarnya menyelamatkan diri. Dilalai ada yang cedera, dia setidaknya di fase tangguh ini mampu memberikan pertolongan pertama. Ternyata gitu. Ada runtutannya ya. Sudah belajar ilmu pertolongan pertama, tanggap sudah berikhtiar untuk berlindung, menyelamatkan, tapi dilalah tadi karena suatu hal kemudian menjadi cedera, artinya di fase tangguh, dikatakan tangguh itu ketika mampu memberikan pertolongan pertama. Ya, sebelum bantuan ya, artinya di sini sebelum bantuan datang, sebelum dirujuk. Tapi biasanya kalau misalnya bukan biasanya sih, tapi kalau kondisi bencana itu jarang banget kemudian kita manggil bantuan langsung datang. Karena kan pasti yang butuh banyak gitu ya. Kita jangan sampai ngandelin misalnya puskesmas atau karena sudah telepon 112. Telepon 112, jadinya 112 telepon pasti telepon. Ya bisa, tapi kan tentunya yang butuh nggak cuma satu orang gitu lah. Jadi itu pentingnya kenapa kita harus belajar supaya paling tidak kita bisa menstabilkan dulu sebelum mendapatkan pertolongan dari ahlinya. Gitu. Karena sistem layanan pasti akan tidak berjalan seperti biasanya ya ketika situasi darurat atau bencana. Nah sehingga di fase tangguh ini, monggo kita berusaha untuk mampu memberikan pertolongan pertama. Karena golden time dalam tindakan pertolongan pertama juga ada ya. Jadi 10 menit ya, golden time-nya 10 menit. Jadi semua juga harus tahu nih, 10 menit ini juga bisa menyelamatkan. Makanya anak ambulan ngebut itu dan jadi ngejar ini golden time-nya ini kalau darurat. Oke, lanjut. Mampu memberikan pertolongan pertama. Kemudian yang kedua, membuka akses informasi kejadian. Artinya ketika bencana terjadi, suatu kejadian itu besar itu ya. Kita harus kemudian tahu bar gempa iki janjane titik epicentrum iki nang endi. Itu kan kita harus membuka itu ya. Ojo nang darat, ojo nang dari tengah laut. Makanya tadi tanggap itu kan juga mewaspadai ancaman berikutnya. Sehingga di fase ini kita harus tahu, sumber gempanya nang endi. Ternyata ono informasi
yang beredar di grup keluarga ini terjebol kejadian tahun 5 tahun kepur gitu kan sering diputar ya. Dan yang pasti di membuka akses informasi kejadian ini juga mengantisipasi itu tadi berita-berita hoax. Jadi kita harus memastikan bahwa sumber informasi itu tepat gitu. Jadi tidak hanya sekedar grup mantau grup gitu ya, tapi misalnya kita membuka akses dari BMKG atau dari BPBD atau kalau radio BMKG itu ya ada BMKG Merapi itu harus gitu. Tahu ya. Gitu. Radio ya RRI, sumbernya TVRI, ya. Nah, sumbernya. Nah, kalau sekarang sepertinya ada juga kan kalau di TV itu kalau ada peringatan tsunami. Oh, kemarin baru belum lama di launching ya, langsung mati gitu ya. Ya, jadi TV akan menyediakan peringatan dini setempat berbasis ini kode pos. Jadi silakan yang STB-nya belum disetting sesuai dengan kode pos, ya silakan disetting. Jadi Kominfo, Kementerian Kominfo, BMKG dan sebagainya, kementerian lembaga itu membangun nih jaringan sistem peringatan dini berbasis TV digital ya, atau yang digital itu sudah disiapkan. Ya, jadi silakan disesuaikan dengan wilayah berbasis kode pos. Nah, membuka akses informasi menjadi penting supaya kita terhindar dari informasi yang tidak benar dan mampu melakukan tindakan berikutnya. Nah, tindakan berikutnya ini nah, yang malu kaget ya. Membuka akses informasi kejadian. Lalu di langkah ketiga di fase tangguh ini ternyata kita juga perlu kooperatif, Mbak. Dalam pendataan. Perlu kooperatif dalam pendataan. Artinya misalkan kita tertimpa rumah kita mengalami kerusakan itu ya. Pasti akan ada petugas baik itu relawan setempat, Pak Duko, Pak RT yang kemudian akan mengkolekting data-data kerusakan di satu wilayah. Asesmen lah ya, asesmen awal. Nah, ini harus kooperatif. Bukan berarti kemudian arep oleh bantuan itu belum tentu ya. Jadi berarti belum tentu karena skala dampak atau kaji cepat itu juga dijadikan dasar sebagai pengambilan kebijakan. Oh, ternyata luasan wilayah yang terdampak itu sampai ke RT ini, dusun ini, kelurahan ini, kapan ini. Oh, berarti nanti Kabupaten Bantul menetapkan status tanggap darurat ini juga ternyata penting di sini. Sehingga kalau misalkan wilayah kita tidak melaporkan, kemudian tidak melakukan pendataan secara kooperatif, atau mungkin sudah melakukan pendataan tapi dilebih-lebihkan, itu juga tidak pas juga ya. Jadi misalkan rumahnya janjane wis retak-retak wis suwe, tapi ketika bencana wah iki lumayan iki tak lapor kisian. Jadi disinilah yang kemudian kooperatif dalam pendataan. Dan biasanya pendataan ini tidak hanya 1 kali, 2 kali, bahkan berulang-ulang. Ini artinya kita sebagai warga masyarakat pun harus melaporkan kerusakan. Bukan berarti kemudian tadi bantuan selalu mendapatkan bantuan, itu tidak selalu ya. Karena pendataan itu kan nanti juga fungsinya akan jangka panjang juga kan. Termasuk tidak hanya ketika belum mendapatkan bantuan, tapi ketika sudah mendapatkan pun bisa melaporkan gitu. Kemudian entuk. Karena dulu juga pengalaman kita bantuan itu kadang numpuk di satu tempat, di tempat yang lain tidak mendapatkan. Nah, ini harus legowo juga ya, ketika harus di tempat saya sudah didata sudah mendapatkan bantuan dari tetangga dusun, misalkan. Nah, ini moga kalau ada bantuan lagi bisa dialihkan ke dusun ini atau RT ini yang belum dapat ya. Nah, ini harus legowo. Sama misalnya kayak kerusakan gitu kan. Kerusakan itu kan hitungannya per rumah ya, tapi yang dulu itu kan akhirnya datanya per kakak gitu. Padahal 1 rumah 2 kakak laporannya 2 rumah yang rusak gitu. Nah, itu juga namanya bisa kooperatif. Iya, siap. Terus kooperatif. Nah, ini sudah ya. Yang keempat, semua anggota keluarga dapat berkumpul. Ini harapan ya. Jadi dalam fase tangguh ini ternyata harapannya adalah ya keinginan kita semua kan ketika pasca bencana itu intinya semua adalah kumpul. Dalam kondisi apapun ya. Ya, ketika tadi sudah salah satu langkahnya yang tadi yang kita menyepakati titik kumpul dalam kondisi darurat, kita berkumpulnya di mana? Sebelumnya kan goalnya itu ya. Kalau nggone dhewe iki untung awak dhewe selamat gitu ya. Meskipun rumahnya entah-entah gitu, tapi kan yang penting keluarga bisa berkumpul gitu. Bahkan kadang ketika terluka pun ya alhamdulillah untung orang. Jadi ini yang semangat yang kemudian harus kita bangun di fase tangguh itu adalah bagaimana keluarga kita itu bisa berkumpul. Ya, goalnya ya ini karena tangguh itu goal. Jadi
bisa jadi ini belum terjadi, belum terjadi. Karena ini goal ke depan ya, harapan ke depan bahwa ini bisa tercapai bahwa Bantul ini ketika terlaksana siap tanggap, ya goalnya Tangguh itu sampai ke tahap itu. Ya, kemudian berikutnya, ini salah satu hal yang cukup unik di Bantul. Kadang tempat lain ada tetapi sulit untuk menerapkan, yaitu menjaga dan mengembangkan budaya gotong royong. Bahwa ini pengalaman di Bantul 2006 kita menjadi salah satu daerah yang proses rehabilitasi rekonstruksinya itu jarene ya. Karena dulu penghargaan ini diberikan di Jepang gitu ya. Jadi sebagai salah satu wilayah terdampak bencana besar tapi dengan rehabilitasi, rekonstruksi atau pemulihannya itu paling cepat. Ya, hanya 2 tahun kurang lebih gitu sudah pulih dengan ya optimal gitu ya. Nah, malah justru kayaknya lebih baik ya, lebih bagus gitu. Iya. Biar nomai biasa-biasa jadi lebih bagus gitu. Yang dulu nggak ada jadi ada gitu. Dan ini budaya gotong royong menjadi kuncinya. Dan ini memang semangat kita ya tidak hanya sekedar menjadi pengalaman dulu, tapi ini juga diwariskan ya. Jadi diwariskan bahwa budaya gotong royong ini menjadi hal yang penting. Juga apapun kejadian yang menimpa kita, ini tetap dikembangkan. Termasuk 2017 itu ternyata ya dilaksanakan. Jadi setelah kebanjiran, gotong royong resik-resik lingkungan sekitar. Ini kan artinya sudah berjalan. Ada yang dulu itu waktu akan ada dropping dari donatur itu ya, sampai ke lokasi loh rumahnya mana sudah dibersihkan, sudah dibangun lagi. Ini artinya masyarakat setempat sudah aware gitu ya dengan kayak kegotong royongan. Dulu yang bedanya ya dulu kalau misalnya ada contoh ya misalnya kayak pohon tumbang aja. Dulu itu kan ada pohon tumbang, lapor, kita datang dibersihkan gitu kan. Kalau sekarang kan nggak lapor dan sudah di tangani. Gitu. Jadi ada pohon tumbang terlaporkan, cuman sudah tertangani. Itu bedanya dulu sama dan ini ternyata menjadi rasa senang kita juga gitu ya. Kadang kebakaran Bapak Ibu. Ada laporan kebakaran baru masuk, kemudian laporan berikutnya nyusul itu, Pak sudah berhasil kami tangani. Ya, itu kan berarti sosialisasi tentang kebencanaan, tentang penanganan kebakaran juga sudah dilakukan oleh kapasitas masyarakat sudah naik gitu ya. Dan ini cukup membanggakan dan mudah-mudahan ini berkembang dan tidak luntur gitu ya. Karena kalau luntur saja ya akan sulit gitu untuk mewujudkan Bantul gitu ya, Bantul tangguh bencana. Karena dengan semangat keluarga si Tatang ini ya harapannya nanti setelah dari keluarga merambah ke lingkup yang lebih besar sampai ke Kabupaten Bantul tangguh bencana. Mewujudkan Mars Tangguh itu tangguh bencana. Indonesia tangguh, Indonesia bangkit. Jadi grand design besarnya seperti itu. Nah, terus yang terakhir ini, kalau sudah menjaga pengembangan budaya gotong royong gitu ya, yang terakhir yang ke-6. Jurus ke-6. Menentukan tindakan selanjutnya. Ini yang sebetulnya kunci adalah K adalah kunci. Jadi kunci untuk bahwa kita itu tangguh itu adalah kita sudah bisa merancang setelah terpuruk gitu. Bagaimana kita bangkit gitu. Jadi nek wis ngene iki aku kudu kepriye gitu ya, tidak hanya sekedar mengikuti alur kabeh do bangun melu bangun, tapi kita harus punya perencanaan setelah itu, termasuk juga perencanaan langkah mitigasi selanjutnya ketika nanti itu terjadi lagi dampaknya harus lebih kecil lagi itu. Dan ini pun sudah dilakukan dan ini seperti kalau kita melihat di 2006 itu beberapa bangunan gitu ya. Iso dikumpulke gitu ya, usuk, reng, Belanda dan sebagainya. Waktu itu saya masih ingat masyarakat Bantul itu kemudian mengumpulkan itu, saya iso dinggo meneh gitu ya. Batu bata yang bisa dipakai lagi dikumpulkan. Ini ternyata gendeng-gendeng gitu ya. Ternyata ini juga di fase ke-6 ini ternyata memang penting ya, menentukan tidak terjebak pada sebuah kesedihan gitu loh. Orang lokro berkelanjutan ya. Termasuk itu di 1 minggu itu pasar itu udah penuh lagi gitu. Pasar itu udah beroperasi. Jadi
pedagang-pedagang itu tidak kemudian yang lokro itu tadi gitu ya, tapi waktu seminggu pasar itu udah terisi lagi. Dan ini penting ya dalam sebuah sebuah penanganan darurat bencana, kemudian pendidikan ekonomi itu memang harus ada tindakan nyata, tidak kemudian hanya mengandalkan bantuan saja, tapi harus ya bahasa Jawanya life must go on gitu ya. Jadi tetap harus bergerak dengan perencanaan yang kemudian kita lakukan. Dan ini sebagian besar ternyata bisa kita lihat seluruh bantu semua. Ini sudah pernah kita lakukan, sudah sering kali kita laksanakan, dan barangkali kalau sekarang sudah melihat jurus menjadi keluarga si Tatang ada 10, 4, 6 langkah, kita mulai lagi nih, refresh lagi. Apa yang kemudian belum terpenuhi, apa yang kemudian perlu diperbaiki, sehingga nanti di sisi keluarga kita, menjadi keluarga si Tatang ini sudah kemudian mulai terpenuhi tahap demi tahapnya. Betul. Kalau langsung mewujudkan, 20 langkah ini langsung semua, ini sepertinya memang program ya, tapi karena ini sebuah gerakan gitu ya, sehingga ini bisa dilakukan secara bertahap. Ya. Misalnya ini sama seperti kayak menerapkan struktur penataan rumah yang aman itu kan pelan-pelan gitu ya. Saya iso sikit tapi dilakukan gitu. Jadi kayak ya gerakan, jadi kayak langkah yang dilakukan terus-menerus gitu. Ya, suruh bantu semua, jangan lupa tatap layar, love gitu ya, like, subscribe, dan nanti penasaran dengan tayangan sarungan selanjutnya, saring ilmu sesarangan selanjutnya, supaya nanti tidak ketinggalan gitu ya. Monggo bisa di like, subscribe, di follow gitu ya akun sosial media kami, sehingga nanti apa yang teman-teman ikuti yang sudah kita saring bersama-sama di malam hari ini bersama dengan sarungan saring ilmu sesarengan bersama saya Aka dan Mbak Rofi di malam hari ini bisa menjadi semangat kita ke depan. Nah, kebetulan ini di akhir bulan PRB ya, tanggal 31. Kebetulan bulan Oktober adalah bulan pengurangan risiko bencana. Jadi menutup tanggal di bulan PRB ini, Bantul menyelenggarakan sarungan episode kelima Sari Ilmu Sesarang dengan tema Gerakan Keluarga si Tatang. Ya, terima kasih sudah memfollow, sudah mengikuti dari awal hingga akhir, dan mudah-mudahan bermanfaat ya Mbak Rofi. Kurang lebih dari 7:30 sampai lebih dari jam 9 ini. Ya, 1,5 jam. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kami titip ini bisa disampaikan ke tetangganya juga. Kalau misalkan membutuhkan sosialisasi terkait dengan kebencanaan, bisa mengundang BPBD. Ya, silahkan mengundang entah di lingkup RT, dusun, atau kelurahan barangkali. Kita siapkan mulai dari lingkup paling kecil. Nah, tadi kembali lagi ke hasil survei, diri sendiri, keluarga dan lingkungan. Harapannya nanti dari lingkup terkecil menjadi keluarga si Tatang, lingkup dusun, gitu, kampung dusun tangguh bencana, kelurahannya juga iya, Kaltana, enak dusun Suntangan. Suntangan, ya, kemudian kelurahannya, kelurahan tangguh bencana, kemudian Kapanewonnya juga ada ya, jadi Kencana, ya, Kencana. Nah, itu ada ternyata ke Kapanewon atau kecamatan tangguh bencana, kemudian sampai ke lingkup yang lebih besar, Kabupaten Tangguh Bencana. Jadi mewujudkan itu ternyata tidak cukup langsung kabupatennya, tapi banyak hal yang kemudian harus bersama-sama dilakukan. Tapi tujuannya bukan untuk mewujudkan yang global itu saja, tapi lebih kepada bagaimana kita membangun. Dan mungkin kalau misalnya ada informasi-informasi terkait dengan kebencanaan yang masih simpang siur, atau ini bener ora sebenarnya, boleh komen ya. Jadi nanti kita mungkin komen DM, DM boleh, komen boleh, nanti bisa menjadi pembahasan berikutnya. Mungkin informasi-informasi yang masih simpang siur dan perlu disaring ya, perlu disaring, nanti bisa di komen atau DM. Jadi nanti bisa menjadi topik selanjutnya. Ya, masih ada enggak Mbak Rofi yang sudah berkomen, ingin bertanya? Sudah sih. Cukup ya? Cukup. Ya, kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah mengikuti.
episode sarungan kali ini, Saring Ilmu Sesarengan, dan Episode mudah-mudahan kelima. bermanfaat. Dan silahkan DM ya, direct message Japri gitu ya, ke apa namanya, Boleh ke kemana, Instagram boleh atau TikTok ya. Dan sampai bertemu pada episode selanjutnya dengan topik bahasan yang tentunya berbeda dan semoga bermanfaat untuk kedepannya. Baik, terima kasih. Kami dari tim redaksi dan tim pendukung yang ada di belakang layar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Sarungan berikutnya. Dadah. Saring Ilmu Sesarengan.